Makanya Musdesus itu, terkhususnya Pak Dekci, melihat potensi-potensi yang ada pada desa. Jangan dia meletakkan orang-orang yang pengurus itu, tanda kutip, orang-orang yang terdekat dia, keluarga dia. Maka potensi itu tidak ada berkembang. Khususnya di Aceh dengan hadirnya koperasi Desa Merah Putih Syariah, menghidupkan kembali ekonomi syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sekalian. Kembali lagi di Pelisai Perspektif Suara Parlemen. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang hal yang sedang marak dibicarakan di masyarakat, yaitu tentang Koperasi Desa Merah Putih. Nah, hari ini kita sudah kedatangan seorang notaris, yaitu Bang Muhammad Furkan, atau biasa disebut Notaf, Bang. Ya, Notaris Furkan. Oke, ini kita udah kedatangan yang biasa disapa Cak Fur, Bang. Oke. Sehat, Bang, ya hari ini? Alhamdulillah, Pak. Suatu kenikmatan kesehatan, ya. Siap, Alhamdulillah. Nah, kita hari ini akan ngebahas sedikit tentang Koperasi Merah Putih nih, Bang, yang merupakan program upaya percepatan pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan sama Presiden dan Wakil Presiden kita. Menurut Abang sendiri nih, bagaimana Abang melihat rencana pembentukan percepatan Koperasi Merah Putih ini? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Kalau kita cerita tentang koperasi, berarti kita cerita pertamanya adalah historical. Koperasi sendiri itu sebelum negara ini hadir sudah ada untuk melawan rentenir di tengah masyarakat. Okay. Koperasi ini hadir dulu di daerah, salah saya di Purwakarta. Ada satu Raden yang waktu itu sejenis bupati untuk menghadirkan. Lahirlah dari jenis koperasi ini membentuk sebuah yang embrionya Bank Rakyat Indonesia. Bank Rakyat Indonesia itu embrio darinya sebuah jenis koperasi. Lanjut lagi historikalnya, pada 12 Juli 1947 di Tasikmalaya dilakukanlah kongres pertama kali tentang pembentukan koperasi. Waktu itu lahirlah Sentra Organisasi Koperasi Indonesia yang dipelopori oleh Bung Hatta sebagai bapak yang tahun 1953 terakhir beliau ditetapkan sebagai bapak koperasi untuk pembentukan koperasi. Koperasi sendiri di Indonesia itu dia dasarnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Awalnya itu mendirikan sebuah koperasi itu minimal 20 orang. 20 orang. Dari Undang-Undang Omnibus Law dia diperkecil lagi minimal 9 orang. Untuk menghidupkan koperasi ini. Karena kan jika flashback lagi ke belakang sebelum eranya 92, koperasi itu kan ada juga koperasi unit desa. KUD. Ya kan, KUD. Yang di tiap provinsi namanya Puskut, Pusat Koperasi Unit Desa. Jika di Aceh sendiri, Puskut itu hadir masih ada gedungnya, masih ada jejak sejarahnya. Jika kawan-kawan datang ke warung kopi di daerah Lamtemen Timur, waktu warung kopi itu sekarang kecil di belakangnya itu ada pusat Puskut, itu masih ada gedung. Gedungnya untuk ukuran tahun itu 2 lantai masih legend. Masih mereka punya aset. Dulunya itu mereka banyak mengumpulkan hasil bumi di Aceh, terutama cengkeh. Itu untuk koperasi sendiri. Ada berapa jenis koperasi? Koperasi dulu kan ada berapa jenis? Koperasi jenis simpan pinjam, pemasaran, produksi, konsumen, itu lagi pemasaran. Melalui instruksi presiden nomor jangan salah kita instruksi presiden nomor 9 tahun 2005, maka lahirlah jenis koperasi baru. Tadi Epa membilang koperasi desa. Sebetulnya karenanya di Aceh kita hadir UPA menghilangkan kelurahan, maka tidak ada lagi kelurahan di Aceh, koperasi kelurahan Merah Putih. Kalau dulunya pasti kalau misalnya di Banda Aceh otomatis banyaknya koperasi kelurahan Merah Putih. Karena Aceh berlaku undang-undang pemerintahan Aceh, maka
seluruhnya otomatis di Aceh 6.490 desa yang ada di Aceh, maka dia menjadi koperasi Desa Merah Putih. Untuk proses di Aceh menurut dasarnya lagi itu adalah karena ada satu gerenya simpan pinjam, maka landasannya ada LKS LKS Kanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah. Itu dia Pak. Oke. Terkait LKS itu gimana? Dari sisi hukum itu tidak bertimpangan kan Bang antara LKS dengan koperasi? Oh enggak. Sejalan ya? Sejalan. Di sistemnya kan kalau kami notaris kan ketika mendirikan itu dia kan dimulai dari nantinya kan proses pembentukan koperasi ini kan dimulai dari Musdesus. Dasarnya tadi tuh musyawarah musyawarah desa khusus, musyawarah kelurahan khusus. Hadir perangkat misalnya perangkat Gampung kalau di Aceh. Perangkat Gampung tuh hapet melaksanakan Musdesus. Dibentuklah siapa nanti pimpinan. Lahir teken di Musdesus satu berita acara tentang Musdesus pembentukan ini. Selesai itu lahir nanti pembentukan koperasi, dipimpin. Siapa ketuanya, siapa ini nantinya. Lahirlah. Kalau dulunya di koperasi yang lama tuh minimal 3. Kalau di sini pengurus minimal 5. Ketua, sekretaris, bendahara, ditambah 2 wakil ketua. Wakil ketua bidang usaha, wakil ketua bidang anggota. Ketiga, pengawas. Pengawas itu otomatis ekspesionya kalau dia kelurahan atau lurah, di Aceh otomatis Geci. Kalau di Banda Aceh sekitar tuh Geci. Di Tamiang dia Dato. Di Gayo sekitar Reje. Kalau di Kutacani Aceh Tenggara Penghulu. Nih nama-namanya saja berdasarkan SK Bupati atau Wali Kota mereka. Mereka lah yang nantinya menjadi pengawas ditambah 2 anggota. Anggota ini orang-orang misalnya terhimpun lah ibu-ibu yang punya tokoh kampung. Bapak-bapak tokoh kampung yang tidak hadir di perangkat desa dianjurkan. Tapi jika tidak ada sumber daya itu maka bolehlah diambil. Tapi dianjurkan tidak perangkat kampung lagi untuk anggota tadi karena sudah ada Karena sebetulnya dari kemarin ini yang saya pahami juga bagaimana desa atau kelurahan itu orang-orang potensi-potensi yang selama ini yang tidak tertampung dengan hadirnya ekonomi tadi yang untuk mengejar 8% itu potensi-potensi itu bisa tertampung di koperasi tadi sebagai pengurus Pak. Untuk Aceh sendiri satu lagi tambah strukturnya yaitu Dewan Pengawas Syariah. Ketuanya itu wajib yang punya sertifikat DSN, Dewan Sertifikasi Nasional yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan kami sebagai notaris wajib upload. Kalau dari kantor saya sendiri saya minta pernyataan dari beliau, minta KTP-nya, minta SK-SK itu untuk kita upload, Pak. Tadi kita udah bahas tentang kepengurusan. Lalu bagaimana cara pengelolaannya, Bang? Supaya si koperasi desa ini tadi bisa berjalan dengan baik. Misalnya sistem pertama kali, apakah sistem pokok, kemudian ada hibah dan sebagainya. Oke, bicara sebuah usaha kan nggak dilepas dari namanya logistik. Namanya koperasi itu kan dasarnya rapat anggota koperasi. Di situ dibahas adanya simpanan pokok, simpanan wajib, dan dana hibah. Saat ini yang utamanya itu adalah simpanan pokok. Simpanan pokok itu dia pertama kali. Ketika kita ke bank, maka kita ada setoran yang ditahan tuh kan. Ya 50.000, 100.000. Maka ini kesepakatan. Apakah kesepakatan pertama kali simpanan pokok itu 100.000? Rata-rata yang saya pahami yang saya buka saat ini buat akta koperasi, baik itu di Banda Aceh dan Aceh Besar itu rata-rata di angka 100.000. Lanjut di simpanan wajib itu rata-rata orangnya ambil 10.000, ada 5.000 karena dia per bulan. Untuk itu. Sedangkan dana hibah itu dana yang di luar dari itu. Apakah ada yang mau nyumbang dan sebagainya. Dana itulah modal awal. Untuk koperasi Desa Merah Putih sendiri atau koperasi Kelurahan Merah Putih nantinya ini diwacanakan ada namanya kredit lunak. Yang dari himpunan bank-bank negara. Minimal itu 3 miliar. Tidak seluruh yang saya dapat juga informasi ini percepatannya. Untuk Aceh sendiri dia di Mei ini Musdesusnya wajib selesai. Di Juni itu wajib pendirian akta koperasi sudah berbadan hukum. Karena apa?
Jika tidak di Aceh sendiri, jika tidak lahir sebuah badan hukum koperasi di desa, maka dana desanya akan tidak keluar. Nah, jadi tanda kutip ya, mau tidak mau, seorang gecik, seorang penghulu, seorang datuk atau reje, mau tidak mau dia akan buat ini. Terkhusus di Aceh, kita harus upload kepada di dataran tinggi Gayo. Itu 20 Mei launching pertama kali koperasi di sistem AHU, administrasi hukum umumnya tuh. Tanggal 21 Mei itu tanda tangan pertama kali pecah telur koperasi Desa Merah Putih itu di Bandar Lampahan, Bena Meriah. Untuk di Tanah Gayo sendiri, bagi orang-orang kita di Tanah Gayo, khususnya di Bena Meriah, Aceh Tengah, berkoperasi itu sudah bagian dari kehidupan masyarakat. Dan di sana kita lihat sendiri kan, kalau kita lihat rata-rata berhasil koperasi. Apakah koperasi berkaitan dengan kopi atau koperasi berkaitan dengan tanaman pertanian atau perkebunan. Kalau untuk koperasi Merah Putih ini bagi desa-desa yang baru membuat koperasi ini nanti akan bergerak di bidang apa, Bang, kira-kira? Di Aceh sendiri, waktu percepatan koperasi yang dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Pak Bima Arya, saya hadir. Wakil Menteri Koperasi Peri Julianto memberi paparan. Ada 7 gere yang wajib dimiliki oleh koperasi. Maka seorang notaris wajib menerjemahkan 7 gere itu ke sebuah akte. Aktenya itu membedakan akte koperasi dengan akte baik itu PT, CV, firma dengan persekutuan Barata. Dia ada KBLI. KBLI ini ada produknya Kelepesi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Ini produknya dari Badan Pusat Statistik. KBLI ini mulai dari 2015, naik lagi 2017. Terakhir KBLI yang dipakai itu 2020. Maka 7 gere ini wajib ada di sebuah badan hukum koperasi desa. 7 gere utama itu adalah, pertama adalah harus memiliki nanti kantor koperasi. Kantornya? Toko sembako, berarti minimarket ke depan. Kalau dia modern. Ketiga, unit simpan pinjam. Ini terkhusus untuk Aceh. Karena ada simpan pinjam, maka lari tadi ke LKS, lembaga keuangan syariah. Setiap lembaga keuangan syariah maka perlulah Dewan Pengawas Syariah. Sedang di Aceh kekurangan sumber daya ini 6.000 sekian diisi oleh 200. Ini kekurangan. Yang keempat, dia wajib ada klinik desa. Jadi di desa harapan Pak Prabowo tidak ada yang sakit lagi dengan hadirnya klinik desa. Kita rasa di desa adalah bides, ya kan, perawat yang sumber dayanya pasti ada, saya rasa. Habis itu lanjut lagi adanya apotik desa. Jadi klinik apotik. Yang keenam, hadirnya gudang. Jadi pergudangan. Jadi gudang logistik itu desa sudah milikin. Yang ke-7 wajib ada logistik. Berarti desa dia harus ada mobil yang bisa mengantarkan dari gudang ke apa. Berarti begitu juga mungkin di kelurahan. 7 gere ini wajib ada di KBLI. Jadi dia secara KBLI di koperasi itu ada utama, pendukung dengan tambahan. Yang kita tuangkan dalam sebuah akte. Gitu itu ya. 7 buah itu memang harus ada. Wajib ada. Yang lainnya apalah potensi-potensi yang ada. Misalnya kita saat ini podcast berada di Lambuk. Apa potensi-potensi yang ada di Lambuk? Apakah ekonomi kreatifnya? Apakah kulinernya? Jadi itu yang dimasukkan juga ke dalam KBLI. Apakah dicicip di utamanya, pendukung dengan tambahan. Itu seperti itu cara kerjanya. Oke Bang, melihat itu semua dari sisi Abang nih selaku notaris, apakah ini semua akan berjalan dengan seperti apa yang kita harapkan bersama? Sedangkan kita tahu bahwa pernah ada KUD yang dilakukan sebelum-sebelumnya tapi itu tidak berhasil. Gitu. Jika bicara koperasi, sebetulnya Prabowo membawa cita-citanya kakeknya, Margiono Jujo Hadiskosomo. Margono ini adalah teman baik Bapak Koperasi, yaitu Bung Hatta. Bagaimana ekonomi ini bisa menjadi pelopor di tengah masyarakat. Saya yakin
niat baik Pak Prabowo ini niat besar di tengah gencarnya ekonomi di Indonesia, neoliberal ya, bukan lagi ya. Okay. Maka niat baik ini hadirlah nanti launchingnya 12 Juli 2025. Niat baik ini terkhususnya pada pengurus waktu percepatan pembentukan koperasi terkhususnya untuk Aceh, Pak Bima Arya bilang terkhususnya untuk pengurus mereka ada upgrading, maka ada pelatihan, maka bagaimana core bisnisnya, gimana melihat masa depan koperasi koperasi kalau dia 4G kan 5G, ini bagaimana melihat koperasi di zaman 2005 sampai 2045. Maka upgrade ini apanya? Karena sebetulnya kalau bagi saya sendiri koperasi ruh ini adalah koperasi rasanya gotong royong kan, berdemokrasi kan, saling membantu. Rasanya di Republik terkhususnya kita di Aceh ya, koperasi ini salah satu tumbuh layarnya untuk perekonomian. Di Aceh saya ada hal menarik koperasi paling terdekat di kita itu ada di koperasinya ARC, Asisri Research Center. Mereka mendirikan sebuah koperasi itu, dosen-dosen di fakultas di Universitas Syah Kuala dipelopori oleh Pak Saifullah Muhammad mendirikan sebuah koperasi yang bergerak tentang nilam. Okay. Disentuh lagi dari asing mendirikan sebuah apa? Kalau jika koperasi Desa Merah Putih ke depan ini berhasil, dia bisa memegang saham di sebuah PT. Okay. Cakupannya bisa luas lagi. Ini dia. Oke, kalau berbicara tentang koperasi tadi yang bisa memiliki saham di sebuah PT, jadi kalau koperasi itu apakah bisa mengeluarkan IUP, gitu Bang? Izin usaha pertambangan? Kalau dia potensinya berarti desa itu ada galian C, bisa jadi. Bisa jadi. Contoh misalnya seperti di Aceh Timur, Aceh Barat, atau Aceh Selatan yang memang memiliki potensi-potensi tambang, gitu Bang. Memungkinkan ya? Bisa saja memungkinkan, tapi dia tidak masuk dalam bagian dari 7 grade tadi. Oke. Ya kan? Soal IUP, izin usaha pertambangan kan itu izin berat ya. Dia akan harus lapor kan? Tidak, karena kan potensi alam ya. Bisa saja mereka mengolah, tapi izin itu belum tentu. Di KBLI bisa jadi hadir. Tapi apakah misalnya IUP itu kan berkaitan dengan galian C, galian C juga kan? Apakah bisa hadir atau tidaknya ya tergantung pemerintah di provinsi. Ya, okay. Oh di provinsi. Iya, izin itu kan tidak di kabupaten kota lagi kan, dari tarik ke provinsi. Apakah provinsi memberikan izin? Tapi bagi saya sendiri, saya pribadi ya, selain IUP tadi potensi besar banyak lah. Okay. Tentang ini ya, tentang ekonomi yang hadir ya, tentang usaha-usaha yang lain. Okay. Bagaimana misalnya koperasi bisa kolaboratif dengan BUMDes, koperasi bisa kooperatif dengan koperasi yang sudah ada, koperasi Desa Merah Putih bisa kooperatif dengan usaha-usaha mikro yang sudah tumbuh di desa atau kelurahan tersebut. Oke. Dari sisi Abang nih, Abang seberapa yakin bahwa koperasi ini bakalan berjalan dengan sangat baik ke depannya? Apa saja yang perlu diperhatikan supaya ini tidak menjadi hal yang seperti yang sudah-sudah gitu. Supaya agar ini bisa menjadi hal yang benar seperti yang kita inginkan gitu. Menurut Abang apa yang perlu diperhatikan? Sebagai seorang notaris, perhatian kita sisi pertama adalah legalnya. Betul tidak? Ketika masyarakat itu dia teken, yang memberikan kuasa itu dengan yang menerima kuasa, jelas tidak secara administrasi. Kan secara itu kan lihat, secara legalnya betul tidak? Kita lihat tidak? Orang-orangnya yang ditaruh itu, ketuanya, sekretaris bendahara atau apa, punya jiwa bisnis tidak? Okay. Inilah yang perlu kita lihat. Jika ini ada, di-upgrade lagi dengan pemerintah dan sentuhan tadi, saya yakin optimis, koperasi ini bisa tumbuh. Ya bisa jadilah, dari 80.000 di Indonesia, terkhususnya di Aceh 6.000 sekian tadi. 6.000 balik lagi lah, khususnya di Banda Aceh ada 90. Kita yakin lah, khususnya Aceh yang 2027 OSUS ini ditarik. Jika tidak ada ini juga, daya dukung termasuk koperasi, suntikan ini, saya rasa
tanda kutip juga ya. Iya. Inilah yang sangat menarik. Saya rasa niat baik, energi tentang berkoperasi ini, terkhususnya di kalangan muda, ya wajib menyambutnya. Tapi dengan catatan yang menjadi pengurus itu harus orang yang profesional, Iya. yang paham. Potensi desa. Saya ada menerima satu KTP di desa tertentu yang tidak sinkron, tidak bisa. Itu membedakan juga koperasi Desa Merah Putih atau koperasi Kelurahan Merah Putih. Si EPA ber-KTP sudah lama berkegiatan di Lambo, tapi ber-KTP-nya di Aceh Timur, di Penarun. Tidak bisa. Itu juga dianya. Padahal EPA secara potensi di sini. Iya. Tapi ya, begitulah bagaimana potensi yang ada di desa tersebut. Saya rasa kaum muda kita kan besar sekali potensi. Dan kaum besar muda ini kalau tidak tertampung di desa, dia akan bertumpuk di kota. Ya kan? Jika dia kaum desa nih, makanya Musdesus itu, terkhususnya Pak Dekci, melihat potensi-potensi yang ada pada desa. Jangan dia meletakkan orang-orang yang pengurus itu, tanda kutip, orang-orang yang terdekat dia, keluarga dia. Maka potensi itu tidak ada berkembang untuk mengisi yang tadi. Bayangkan unit simpan pinjam, berarti ada sarjana akuntansi yang bisa akan mengisinya. Klinik desa bisa diisi oleh apoteker yang ada dari desa sarjana farmasinya. Apotik desa begitu juga, ya kan, apotekernya. Klinik desa ada bidan desa atau perawat. Minimal di kampung sudah adalah 1-2 dokter yang mereka akan terisi. Maka duitnya bisa tertampung, masyarakat tidak perlu jauh lagi. Maka duit itu akan beredar di bawah. Kita nggak bicara cerita kaya ya. Koperasi ini kan bicara tentang kesejahteraan dan gotong royong. Dan itu kan sama rata, ya kan, tentang bagaimana tentang pembagian hasilnya di rapat anggota tahunan. Oke, nah melihat fenomena sekarang, menurut Abang nih, apakah hampir seluruh masyarakat, terutama di Aceh, itu menerima dengan sukarela keberadaan koperasi ini? Karena kan kalau melihat dari sisi positif, maka ini akan membuka lapangan pekerjaan yang sangat banyak gitu, khususnya di desa. Tapi terkait dengan pengetahuan masyarakat yang mungkin masih sedikit minim terhadap koperasi ini, gimana menurut Abang? Kalaulah kita tanya kepada ibu-ibu di atas kita generasi ini, Eva kan milenial dengan Bang Pur kan milenial. Kalau kita bicara tanya kepadanya orang-orang tua kita, mereka agak trauma pada koperasi dulu unit desa. Padahal juga koperasi berhasil. Koperasi karyawan Telkomsel itu koperasi yang termasuk berhasil. Mereka, karyawan itu memiliki koperasi dan mereka memiliki saham di Telkomsel. Telkomsel sendiri kan anaknya. Mereka berhimpun memiliki dengan keuntungan sama itu dibagi. Di PLN sendiri mereka punya koperasi. Kalau di Aceh namanya Kokarlin. Mereka punya aset. Jadi koperasi jika dikurus dengan baik dan benar, dia akan menghasilkan. Jika kita sendiri PT pun banyak juga yang gagal kan, ya kan. Tapi kan tidak pernah juga kan orang seolah-olah seluruhnya salah ekonomi ini di bidang koperasi. Karena dianya hidupnya di tengah masyarakat. Banyak juga kok retail besar, misalnya skala-skalanya mat-mat itu kan banyak juga mati saat ini. Padahal didukung dengan riset, didukung dengan data-data tetap juga Maka saya yakin optimis dengan ada kolaborasi antara dari desa dan pemerintah. Saya yakin besarnya, kita yakinlah, kita nggak ambil khususnya di Aceh sendiri 6.900. Hidup saja sekitar ratusan itu sudah hebat untuk di Aceh. Setidaknya ada perwakilan dari setiap kabupaten kota. Iya, itu dia Pak. Untuk ini. Oke, siap. Mungkin terakhir dari Abang, ada nggak saran atau kata-kata atau mungkin ajakan kepada masyarakat terkait koperasi Merah Putih ini sebelum kita closing ini untuk penghujung? Oke, bagi saya sendiri sebagai notaris sangat mendukung program niat baiknya Pak Prabowo Subianto. Bagaimana beliau mencita-citakan ekonomi ini bisa tumbuh di angka 8%. Apa instrumen? Salah satunya adalah pembentukan melalui Impres nomor 9 2025. Karena ini kalau dasarnya lagi ditarik adalah dasarnya konstitusi. Pasal 33 Undang-Undang Dasar. Diterjemahkan melalui Impres tadi.
khususnya di Aceh dengan hadirnya koperasi Desa Merah Putih Syariah menghidupkan kembali ekonomi syariah. Oke. Jadi pemahaman tentang ekonomi syariah, maka kawan-kawan terkhususnya ekonomi syariah ini momentum juga. Aceh harus menjadi kiblat ekonomi syariah. Ini juga termasuk momentum. Waktu itu di Aceh sendiri kekurangan sangat besar terhadap Dewan Syariah. Maka kita mendorong Majelis Pemusyawaratan Ulama MPU Aceh bekerja sama dengan Dinas Syariat Islam Aceh dapat membuat sertifikasi ini. Kalau enggak, karena di nasional itu agak mahal, biaya hampir mendekati di angka 10 jutaan untuk mendapatkan sebuah sertifikasi. Padahal kita punya kemampuan itu, sarjana itu, alumni daya untuk hadir sebagai dewan pengawas, karena ada simpan pinjam tadi. Dengan hadirnya ini, pengurangan angka pengangguran produktif itu bisa dikurangi tadi. Seorang apoteker yang produktif bisa tertampung di desanya. Seorang bidan yang produktif bisa tertampung di desanya. Seorang dokter yang cerdas, dia tidak harus ngojek lagi lah di Jawa lagi untuk itu. Begitu juga sarjana hukum atau yang lain punya potensi untuk mengembangkan potensi desanya melalui koperasi Desa Merah Putih Syariah di Aceh. Itu dia, Pak. Berarti bisa memunculkan desa-desa mandiri nanti. Iya, itu dengan ekonomi mandiri maka sejahtera itu akan hadir. Dan Aceh akan masyhur ya. Aceh masyhur ya, dan sejahtera ya. Oke, siap. Nah, itu dia tadi perbincangan kita dengan Cak Fur, Notaris Burkan. Ya, jadi memang semoga harapan kita terkait pencapaian 8% pertumbuhan ekonomi dan juga percepatan launching 80.000 koperasi Merah Putih ini bisa berjalan dengan lancar. Apalagi nanti tanggal 12 Juli Bang ya, tanggal 12 Juli 2025 bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional, akan melaksanakan peluncuran tentang koperasi Desa Merah Putih dan koperasi Kelurahan Merah Putih. Itu yang akan langsung di launching ya, launching sama Presiden Pak Prabowo Subianto. Nah, mungkin itu diskusi kita hari ini sekilas tentang koperasi Desa Merah Putih. Semoga apa yang kita harapkan ke depan menjadikan masyarakat kita lebih mandiri secara ekonomi dan juga mencapai kesejahteraan. Mungkin itu aja kawan-kawan. Kita akan ketemu lagi selanjutnya di podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.